Tepat saat azan maghrib berkumandang, suamiku tega pergi, bukan untuk berbuka puasa, tapi demi wanita lain. Dia menghinaku, dasar wanita tak berguna dan hanya bisa meminta. Dia lupa, aku lepas karierku hanya demi menjadi istri penurut. Tapi kini, kesabaranku mati. Kan ku buat hancur semua yang kau miliki, hingga kau merangkak memohon ampun di kakiku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Dewita. Bagiku, rumah adalah sebuah kuil suci di mana aroma tumisan bawang dan suara tawa anak kecil menjadi musik paling merdu yang pernah tercipta. Selama 7 tahun ini, aku mendedikasikan seluruh napas dan pengabdianku untuk menjadi dinding yang kokoh bagi suamiku, Anjas, dan pelita bagi putri kecil kami, Mentari. Aku memilih untuk melipat kemeja-kemeja mahalku dari masa lalu, mengunci rapat-rapat gelar sarjana hukum dari universitas ternama, dan menukar sepatu hak tinggi dengan sandal jepit yang nyaman untuk mengepel lantai. Bagiku, kebahagiaan Anjas adalah prestasiku, dan senyum Mentari adalah bayaranku. Aku tidak pernah mengeluh meski jemariku terkadang kasar karena detergen, atau punggungku pegal karena menggendong harapan-harapan keluarga kecil ini sendirian. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, seolah sedang melukiskan firasat yang gagal kubaca. Aku sibuk di dapur, menyiapkan menu berbuka puasa yang paling istimewa karena hari ini adalah hari ke-10 di bulan suci Ramadan. Aroma kolak pisang yang manis beradu dengan harum rendang yang kubasuh dengan cinta sejak pagi buta. Mentari, gadis kecilku yang baru berusia 6 tahun, duduk di meja makan dengan wajah berbinar. Ia berulang kali merapikan letak piring dan sendok, memastikan posisi duduk ayahnya nanti akan terasa sangat nyaman. Ibu, ayah sebentar lagi pulang, kan? Ayah janji mau bawakan boneka kelinci yang bisa bicara itu sebagai hadiah karena Mentari sudah belajar puasa sampai zuhur. Ucapnya dengan suara cempreng yang menggemaskan. Aku tersenyum, mengusap puncak kepalanya yang tertutup kerudung kecil warna merah jambu. Ya sayang, ayah pasti pulang. Ayah kan sayang sekali sama Mentari. Suara deru mobil di halaman membuat jantung Mentari seolah melompat kegirangan. Ia berlari kecil menuju pintu, menyambut lelaki yang selama ini kami puja sebagai pahlawan. Anjas melangkah masuk, namun ada yang berbeda. Wajahnya yang biasanya teduh kini tampak kaku, seperti topeng porselen yang retak. Tidak ada pelukan hangat untuk Mentari, tidak ada kecupan di keningku yang biasanya menjadi pembasuh lelah setelah seharian berpuasa. Ia hanya meletakkan tas kerjanya dengan kasar di atas sofa, lalu duduk di meja makan tanpa sepatah kata pun. Azan maghrib berkumandang dari pengeras suara masjid di ujung jalan. Suara yang seharusnya membawa kedamaian itu justru terasa mencekam. Kami membatalkan puasa dengan segelas air putih dalam keheningan yang menyesakkan. Mentari yang biasanya cerewet tiba-tiba terdiam, menatap ayahnya dengan sorot mata bingung. Mas, makanlah rendangnya selagi hangat. Ini resep kesukaanmu, ucapku lembut, mencoba memecah kebekuan. Anjas meletakkan sendoknya. Suara denting logam yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti ledakan di telingaku. Ia menatapku dengan mata yang dingin, tanpa ada sisa kasih sayang di sana. Dewita, kita perlu bicara. Dan kurasa, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi. Aku tertegun. Firasat buruk yang tadi menggelitik nuraniku kini mulai mencengkeram dada. Bicara apa? Mas, kita sedang berbuka puasa. Bisakah tunggu sampai selesai salat maghrib? Tidak. Aku tidak bisa menunggu 1 detik pun lagi di rumah ini. Potongnya ketus. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku kemejanya dan melemparkannya ke atas meja, tepat di samping piring rendang yang masih mengepul. Itu surat gugatan cerai. Aku ingin kita berpisah secara baik-baik. Duniaku serasa runtuh seketika. Lidahku keluh. Oksigen di sekitarku seolah tersedot habis hingga aku kesulitan bernapas. Aku menatap surat itu, lalu menatap wajah lelaki yang telah mendampingiku selama 7 tahun terakhir. Cerai? Apa maksudmu? Mas? Apa salahku? Apa ada yang kurang dari pengabdianku? Anjas tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak pernah ku kenal sebelumnya.
Kau tidak salah, Dewita. Kau hanya terlalu membosankan. Kau terlalu sederhana, terlalu pasrah, dan jujur saja, aku lelah melihatmu hanya berkutat dengan urusan dapur dan popok anak. Aku butuh wanita yang bisa mengimbangiku di dunia kerja, wanita yang punya gairah, bukan sekadar pelayan rumah tangga yang setiap hari berbau asap dapur. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Namun, yang lebih menyakitkan adalah saat aku melihat Mentari. Anak itu mulai terisak kecil, tangannya gemetar memegang pinggiran meja. Ayah, ayah mau pergi kemana? Boneka kelinci Mentari mana? Anjas bahkan tidak melirik putrinya sendiri. Ia justru mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepada kami. Di layar itu, tampak Anjas sedang merangkul seorang wanita cantik dengan pakaian yang sangat modis. Di antara mereka, ada seorang anak laki-laki yang kira-kira berusia 4 tahun. Wajah anak itu sangat mirip dengan Anjas. Namanya Sheila. Dia adalah wanita yang selama ini memberiku warna yang tidak pernah bisa kau berikan. Dan anak itu, namanya Arka. Dia adalah putra kandungku. Selama 4 tahun ini, aku sudah memiliki keluarga yang lebih nyata bersamanya daripada di sini. Ucap Anjas tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kata-katanya seperti sembilu yang menyayat jantungku berulang kali. 4 tahun. Artinya, hampir separuh dari usia pernikahan kami, dia telah berkhianat. Dia menyembunyikan seorang istri simpanan dan seorang anak laki-laki di saat aku berjuang merawat Mentari dan menjaga kehormatannya sebagai suami. Kau lega, Mas? Di bulan suci ini, saat kita seharusnya saling mendekatkan diri pada Tuhan, kau justru menghancurkan hati anakmu sendiri demi wanita itu? Suaraku bergetar hebat karena amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Sudahlah, Dewita. Jangan membawa-bawa agama untuk mengikatku. Aku sudah memberikan semua yang kau butuhkan selama ini. Rumah ini, mobil, uang belanja, semuanya berasal dari keringatku. Kau hanyalah wanita yang menadah tangan padaku. Sekarang, aku ingin mengambil kembali kebebasanku. Besok, asistenku akan datang untuk mengurus perpindahan barang-barangku. Aku menyarankan kau segera mengemas pakaianmu dan Mentari. Rumah ini akan kujual untuk modal usaha baruku bersama Sheila. Aku berdiri, memeluk Mentari yang kini menangis histeris. Anakku memanggil-manggil ayahnya, memohon agar ayahnya jangan pergi, namun Anjas justru berdiri dengan angkuh. Ia mengambil kunci mobilnya dan melangkah menuju pintu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Ayah, jangan pergi. Ayah janji mau buka puasa sama Mentari. Teriakan Mentari memecah kesunyian malam, namun hanya dibalas dengan deru mesin mobil yang menjauh dengan cepat. Aku jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Rendang yang kumasak dengan penuh cinta kini mendingin, sama dinginnya dengan hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku memeluk erat Mentari, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya aku sendiri pun tidak memilikinya. Tangisanku pecah dalam kegelapan ruang makan yang kini terasa seperti penjara bawah tanah. Di tengah isak tangis yang menyesakkan, aku menatap piring-piring yang berantakan. Anjas benar. Selama ini aku hanya menunjukkan sisi diriku sebagai istri yang penurut. Ia mengira aku hanyalah wanita lemah yang tidak punya tempat untuk pulang. Ia lupa bahwa sebelum aku menyerahkan seluruh hidupku untuknya, aku adalah seseorang yang memiliki taji. Ia lupa bahwa nama belakangku bukan sekadar hiasan. Mas, kau bilang aku hanya wanita yang menadah tangan? Bisikku lirih di tengah isak tangis. Mataku tertuju pada sebuah cincin emas di jari manisku yang kini terasa sangat berat. Kesedihanku perlahan mulai menguap, digantikan oleh bara api yang mulai menyala di dasar jiwaku. Luka yang ia goreskan pada Mentari adalah kesalahan terbesarnya. Jika dia menginginkan perang, maka aku akan memberikan kehancuran yang paling elegan yang pernah ia bayangkan. Dia ingin melihat siapa diriku yang sebenarnya, maka aku akan membuka topeng kesabaran ini dan menunjukkan padanya bahwa dia baru saja membangunkan singa betina yang sedang tertidur. Malam itu, di bawah cahaya lampu ruang makan yang temaram, aku berjanji pada diriku sendiri dan pada air mata Mentari. Anjas tidak hanya akan kehilangan rumah ini, tapi dia akan kehilangan segala hal yang pernah ia banggakan dalam hidupnya. Aku akan memastikan dia dan wanita itu merangkak memohon ampun di kakiku. Bulan Ramadan yang seharusnya penuh ampunan, kini bagiku menjadi awal dari sebuah pembalasan yang panjang. Aku melepaskan celemekku,
melemparnya ke lantai, dan berjalan menuju kamar kerja lamaku yang sudah berdebu. Di sana, di dalam sebuah laci yang terkunci rapat, tersimpan rahasia yang akan membuat dunia Anjas berputar balik 180 derajat. Tunggu saja, Mas. Kau akan tahu bahwa menghancurkan hati seorang ibu adalah tiket menuju nerakamu sendiri. Desisku pelan sambil menatap bayanganku di cermin yang kini tampak begitu asing namun penuh dengan tekad yang membara. Malam merayap seperti siput yang meninggalkan jejak lendir kepedihan di setiap sudut rumah ini. Aku tidak tidur sedetik pun. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah Mentari yang sembab karena kelelahan menangis hingga tertidur. Napasnya yang tidak teratur adalah simfoni luka yang terus mengiris harga diriku. Setiap isak kecil yang keluar dari bibir mungilnya saat terlelap adalah sumpah yang kupatri dalam sanubari bahwa ayahnya harus membayar setiap tetes air mata ini dengan penyesalan yang tiada akhir. Ketika fajar mulai menyingsing, bukan ketenangan yang datang mengetuk pintu rumahku, melainkan badai lain yang sudah kuprediksi. Suara gedoran pintu depan terdengar tidak sabar, kasar, dan penuh otoritas. Aku mengusap wajahku yang kaku, merapikan rambut yang berantakan, dan berjalan menuju pintu dengan langkah yang dipaksakan tegak. Di ambang pintu, berdirilah Ibu Lastri, mertuaku, bersama adik perempuan Anjas yang bernama Rini. Mereka tidak datang untuk memberikan pelukan duka atau sekadar bertanya bagaimana keadaan Mentari. Wajah mereka justru menyiratkan kejengkelan, seolah-olah akulah penyebab keributan yang mengganggu kenyamanan mereka. Masih tidur kau, Dewita? Matahari sudah mau terbit dan kau belum membersihkan sisa makanan semalam. Suara Ibu Lastri melengking, langsung menusuk gendang telingaku tanpa permisi. Ia menerobos masuk begitu saja, diikuti Rini yang menatapku dengan tatapan merendah. Rini adalah wanita yang selama ini kuliahnya kubiayai dari uang hasil penghematan belanja bulananku. Namun kini ia menatapku seolah aku adalah debu di bawah sepatunya yang mahal. Ibu sudah tahu semuanya dari Anjas, kata Ibu Lastri sambil berkacak pinggang di ruang tamu. Dia sudah bercerita bahwa dia sudah tidak tahan lagi hidup dengan wanita yang tidak punya gairah sepertimu. Dewita, dengar baik-baik. Anjas itu lelaki hebat. Dia butuh pendamping yang sepadan, yang bisa membantunya naik jabatan, bukan yang hanya tahu cara membuat sambal terasi. Aku tertegun, menatap wanita yang selama 7 tahun ini kupanggil ibu dengan penuh hormat. Ibu tahu Mas Anjas selingkuh selama 4 tahun? Ibu tahu dia punya anak dari wanita lain dan ibu diam saja. Ibu Lastri mendengus, duduk di sofa bludru yang sebenarnya aku yang memilihkan warnanya. Selingkuh itu istilahmu yang terlalu berlebihan. Anjas itu hanya mencari kelengkapan yang tidak dia temukan padamu. Sheila itu anak orang kaya, dia punya koneksi bisnis, dan yang paling penting, dia memberikan Anjas anak laki-laki. Kau hanya memberikan satu anak perempuan yang cengeng. Wajar kalau Anjas ingin memperbaiki keturunannya. Rini menimpali dengan nada yang tak kalah menyakitkan. Lagi pula Mbak Dewita harus sadar diri. Mbak itu berasal dari kampung, tidak punya latar belakang keluarga yang jelas. Mas Anjas sudah cukup baik mau menampung Mbak selama 7 tahun ini. Sekarang saatnya Mbak tahu diri. Serahkan kunci rumah ini dan pergilah baik-baik. Mas Anjas mau membawa Kak Sheila dan Arka tinggal di sini minggu depan. Darahku mendidih. Rasa panas menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Namun, aku menarik napas dalam-dalam. Aku teringat nasihat almarhum ayahku bahwa emosi yang meledak hanya akan mengaburkan strategi. Aku harus tetap tenang agar mangsaku masuk ke dalam lubang yang kusiapkan. Jadi Ibu dan Rini setuju jika aku dan Mentari diusir dari sini? Di bulan Ramadan ini? Di saat Mentari masih syok karena ayahnya pergi? Tanyaku dengan suara yang sengaja kubuat bergetar, seolah-olah aku masih wanita lemah yang mereka kenal. Jangan gunakan Mentari sebagai tameng, sahut Ibu Lastri dingin. Anjas tetap akan memberi uang saku untuk Mentari, tapi jangan harap kau bisa menikmati fasilitas dari anakku lagi. Kau itu hanya menumpang hidup, Dewita. Seharusnya kau bersyukur sudah pernah merasakan duduk di sofa empuk ini. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Jangan ada satupun barang milik Anjas yang kau bawa, termasuk perhiasan yang dia belikan. Aku menunduk, membiarkan rambutku menutupi seringai tipis yang mulai muncul di sudut bibirku. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Mereka menganggap diamnya aku selama ini adalah tanda ketidakberdayaan, padahal itu adalah bentuk penyamaran yang paling sempurna. Baiklah, kalau itu mau Ibu dan Mas Anjas, ucapku pelan. Aku akan pergi, tapi aku butuh waktu 3 hari untuk mencari kontrakan kecil.
Aku tidak punya uang simpanan karena semua uang pemberian Mas Anjas selalu kuhabiskan untuk keperluan rumah dan biaya kuliah Rini. Rini memutar bola matanya. Halah, tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu. Itu kan sudah kewajiban Mbak sebagai kakak ipar. Pokoknya 3 hari lagi rumah ini harus kosong. Kak Sheila tidak suka melihat bekas-bekas peninggalan wanita rendahan sepertimu. Setelah melempar kata-kata berbisa itu, mereka pergi begitu saja tanpa menanyakan keadaan Mentari yang mulai menangis di dalam kamar karena mendengar keributan. Aku segera berlari memeluk Mentari, membisikkan kata-kata penenang di telinganya. Sabar sayang, sebentar lagi semua orang jahat itu akan tahu siapa ibu yang sebenarnya. Bisikku sambil mencium keningnya yang hangat karena demam. Setelah Mentari kembali tenang dan asyik dengan buku gambarnya, aku melangkah menuju gudang kecil di belakang rumah. Di bawah tumpukan kardus lama, ada sebuah peti kayu jati dengan ukiran naga dan harimau, peninggalan kakekku. Aku mengeluarkan kunci perak yang selama ini kusimpan di dalam kalung yang tak pernah kulepaskan. Saat peti itu terbuka, aroma kayu tua yang khas menyeruak. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting yang selama 7 tahun ini tertidur lelap. Akta kepemilikan tanah, sertifikat saham atas nama Dwita Maharani, dan surat wasiat yang menyatakan bahwa seluruh aset perusahaan properti, Wiratama Group, jatuh ke tanganku setelah aku menikah selama 7 tahun dan terbukti bisa hidup mandiri tanpa embel-embel nama keluarga. Dan hari ini adalah tepat 7 tahun 2 hari sejak pernikahan kami. Almarhum ayah sangat bijaksana. Ia ingin aku menemukan lelaki yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Itulah sebabnya ia memintaku menyembunyikan identitas ini. Namun sayangnya, Anjas gagal dalam ujian itu. Aku mengambil ponsel lamaku yang sudah lama tidak aktif. Setelah mengisi dayanya, aku menekan sebuah nomor yang sangat kuhafal. Halo, Paman, ucapku saat sambungan telepon terhubung. Di ujung sana, suara berat seorang pria terdengar terkejut sekaligus lega. Non Dwita, akhirnya, kami sudah menunggu panggilan ini selama bertahun-tahun. Kami hampir mengira Non melupakan kami di Wiratama Group. Tidak, Paman. Aku tidak pernah lupa. Aku butuh Paman untuk menyiapkan tim pengacara terbaik. Dan tolong, periksa semua aset atas nama Anjas Prasetya. Aku ingin tahu sejauh mana dia menggunakan fasilitas perusahaan keluarga kita tanpa izin. Oh, dan satu lagi, Paman. Belikan aku rumah paling mewah di pusat kota, atas nama Mentari. Aku akan pindah malam ini. Segera dilaksanakan, Non. Apa ada perintah lain? Aku menatap foto pernikahanku dengan Anjas yang masih tergantung di dinding. Ya. Tolong pastikan investor yang akan bertemu dengan Anjas besok pagi adalah perwakilan dari kantorku. Aku ingin memberikan sedikit kejutan padanya. Setelah menutup telepon, aku merasakan kekuatan baru mengalir di nadiku. Aku bukan lagi Dwita yang malang, yang hanya bisa menangisi pengkhianatan di meja makan. Aku adalah Dwita Maharani, pewaris tunggal kerajaan bisnis yang selama ini Anjas impikan untuk bisa ia masuki sebagai karyawan tingkat atas. Aku mulai memasukkan barang-barang pribadiku dan Mentari ke dalam koper. Aku tidak membawa satupun barang yang dibeli dengan uang Anjas. Aku bahkan melepaskan jam tangan dan tas pemberiannya, meletakkannya dengan rapi di atas meja makan beserta surat kecil yang berbunyi, "Terima kasih atas 7 tahun kepalsuan ini. Selamat menikmati kemiskinan yang sebentar lagi akan menjemputmu." Saat malam tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti di depan rumah kontrakan kami yang sederhana. Sopir berseragam turun dan membukakan pintu untukku. Aku menggendong Mentari yang masih tertidur pulas ke dalam mobil itu. "Kita mau kemana, Bu?" tanya Mentari yang terbangun sedikit saat mobil mulai melaju. Aku mencium pipinya dengan lembut. "Kita mau pulang ke istana kita yang sebenarnya, sayang. Di sana, tidak akan ada lagi orang yang berani menyakitimu." Mobil itu melesat membelah kegelapan Jakarta, meninggalkan rumah penuh kenangan pahit itu di belakang. Di dalam hati, aku mulai menghitung mundur. Pengosongan rumah yang diminta Ibu Lastri tidak akan pernah terjadi, karena akulah yang akan mengosongkan hidup mereka hingga ke akar-akarnya. Anjas mengira dia telah membuang sampah, tanpa menyadari bahwa dia baru saja melempar berlian yang akan menghancurkan kakinya saat ia mencoba menginjaknya. Ramadan kali ini memang penuh kejutan, dan aku baru saja memulai babak baru sebagai sutradara dalam drama kehancuran suamiku sendiri. Lampu kristal yang menggantung di lobi rumah sakit swasta Medika Citra memantulkan cahaya yang menenangkan,
Sangat kontras dengan hiruk-pikuk puskesmas yang biasa kudatangi saat Mentari sakit dahulu. Di sini, semua orang menunduk hormat saat aku melangkah masuk dengan menggendong Mentari yang wajahnya masih kemerahan karena demam tinggi. Aku tidak perlu mengantre. Aku tidak perlu mengisi formulir yang panjang dengan tangan gemetar. Direktur rumah sakit itu sendiri yang turun menyambutku di pintu darurat, karena dia tahu siapa pemilik saham mayoritas yayasan kesehatan ini. Non Duwita, kamar kepresidenan sudah siap. Dokter spesialis anak terbaik kami sudah menunggu di dalam. Ucap Dokter Gunawan dengan nada suara yang sangat terjaga. Aku hanya mengangguk singkat. Fokusku hanya pada napas Mentari yang terdengar berat. Di dalam kamar yang lebih mirip hotel bintang 5 itu, Mentari segera ditangani dengan peralatan medis paling mutakhir. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam jemari mungilnya yang terpasang jarum infus. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat buah hatinya terbaring lemah karena ulah ayahnya sendiri? Trauma psikologis yang dialami Mentari akibat bentakan Anjas semalam rupanya memicu penurunan daya tahan tubuh yang drastis. Sambil menunggu Mentari terlelap dalam pengaruh obat, aku mengeluarkan ponsel baruku yang diberikan oleh paman asisten setiaku. Di layarnya, sudah terpampang laporan keuangan perusahaan milik Anjas, sebuah biro arsitektur menengah yang sedang mencoba merangkak naik. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak pernah kusembunyikan lagi. Selama ini, Anjas merasa hebat karena berhasil memenangkan tender-tender besar. Dia tidak pernah tahu bahwa di balik layar, ada tangan-tangan misterius dari keluarga Maharani yang memberikan jalan mulus baginya demi kebahagiaanku. Paman, bagaimana kabar proyek renovasi gedung pusat di Sudirman yang sedang ditangani Anjas? Tanyaku saat menghubungi orang kepercayaanku. Sedang dalam tahap pencairan termin kedua, Non. Nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Itu adalah napas utama perusahaan Anjas saat ini, jawab paman di seberang sana. Tunda pencairannya. Cari alasan administratif apapun. Katakan bahwa ada ketidaksesuaian spesifikasi material. Dan tolong, tarik semua jaminan bank yang mengatasnamakan yayasan kita dari perusahaannya. Perintahku dingin. Baik, Non. Selain itu, kami menemukan fakta bahwa Anjas baru saja mengambil kredit mobil mewah atas nama perusahaannya. Kemungkinan besar untuk wanita bernama Sheila itu. Uang mukanya diambil dari dana operasional proyek. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan denyut amarah yang kini berubah menjadi energi murni. Bagus. Biarkan dia menikmati kemewahan itu untuk 1 atau 2 hari ini. Pastikan pihak bank segera melakukan penagihan saat termin proyeknya macet. Setelah menutup telepon, aku mencoba memejamkan mata di sofa empuk samping ranjang Mentari. Namun, kedamaian itu terusik oleh rentetan pesan singkat yang masuk ke ponsel lamaku. Ponsel yang sengaja kubiarkan aktif agar aku bisa memantau kebodohan mereka. Pesan pertama dari Anjas. Duwita, kenapa kau belum mengosongkan rumah? Ibu bilang kau masih menyimpan kunci cadangan. Jangan mencoba bermain drama dengan menahan asetku. Aku butuh rumah itu segera karena tukang dekorasi Sheila akan masuk besok pagi. Pesan kedua, 5 menit kemudian. Jawab, Duwita. Jangan jadi pengecut. Aku tahu kau tidak punya tempat tujuan selain pulang ke kampungmu yang kumuh itu. Kalau kau butuh uang ongkos, aku akan kirimkan 1 juta rupiah, tapi segera keluar dari rumahku. Aku tidak membalas. Biarkan dia berteriak pada ruang hampa. Aku justru mengirimkan pesan singkat kepada pengacara keluargaku, untuk segera mengirimkan surat somasi terkait status kepemilikan rumah tersebut. Anjas lupa, atau mungkin dia terlalu sombong untuk memeriksa, bahwa tanah tempat rumah itu berdiri adalah milik yayasan keluarga Maharani yang dipinjamkan kepadaku sebagai hadiah pernikahan, bukan milik pribadinya. Esok paginya, saat aku sedang menyuapi Mentari bubur hangat, ponselku bergetar hebat. Kali ini telepon dari Anjas. Aku mengangkatnya, namun tetap diam. Duwita, apa yang kau lakukan? Suara Anjas terdengar kalut, tidak ada lagi nada angkuh seperti semalam. Kenapa rekening perusahaanku dibekukan sementara? Dan kenapa ada orang-orang berseragam hitam di depan rumah yang melarang tukang dekorasi Sheila masuk? Mereka bilang tanah ini dalam sengketa. Ini gila. Duwita, ini rumahku. Aku menelan ludah, memastikan suaraku terdengar sedatar mungkin. Rumahmu? Mas? Coba cek kembali sertifikat tanah yang kau simpan di brankas. Ah, maaf. Aku lupa memberitahumu bahwa sertifikat itu sebenarnya hanya salinan. Yang asli ada padaku, dan statusnya adalah hak pakai, bukan hak milik.
Kau mencuri sertifikat itu? Tuduhnya dengan suara gemetar. Aku tidak mencuri milikku sendiri, Mas. Kau yang selama ini terlalu malas untuk membaca detail dokumen karena terlalu sibuk mencari warna baru di luar sana. Jawabku tenang. Dan soal rekening perusahaanmu, bukankah kau bilang aku hanya wanita yang menadah tangan? Sekarang, cobalah cari tangan lain yang mau memberimu uang 5 miliar rupiah untuk menutupi utang materialmu. Dewita, jangan bercanda. Proyek Sudirman itu hidup matiku. Jika termin itu tidak cair minggu ini, aku bisa bangkrut. Sheila sedang hamil tua, dia butuh kenyamanan, dia tidak bisa stres. Anjas mulai memohon, sebuah pemandangan yang sangat memuakkan. Mendengar nama wanita itu disebut di depan anakku yang sedang sakit membuat genggamanku pada sendok bubur mengeras. Jika dia butuh kenyamanan, suruh dia bekerja, Mas. Bukankah kau bilang dia wanita hebat yang punya koneksi bisnis? Gunakan koneksinya. Jangan gunakan uang dari istri yang kau anggap membosankan ini. Aku mematikan telepon tepat saat Ibu Lastri menelepon di jalur lain. Aku bisa membayangkan betapa paniknya mereka sekarang. Rencana mereka untuk merayakan kemenangan di atas penderitaanku mulai retak di hari pertama. Siang harinya, Paman datang ke rumah sakit membawa beberapa dokumen untuk kutandatangani. Non, ada satu hal lagi. Sheila, wanita simpanan Anjas itu, ternyata memiliki utang pribadi yang cukup besar di beberapa bank. Dia menggunakan nama Anjas sebagai penjamin tanpa sepengetahuan Anjas sepenuhnya. Dia mengira Anjas adalah pengusaha kaya raya yang tidak terbatas hartanya. Aku tertawa kecil, tawa yang terasa pahit di tenggorokan. Jadi, penipu bertemu dengan pengkhianat? Sungguh pasangan yang serasi. Paman, beli semua piutang Sheila dari bank-bank tersebut. Jadikan aku kreditur tunggalnya. Aku ingin menjadi orang pertama yang mengetuk pintunya saat dia tidak bisa membayar cicilan apartemennya. Siap, Non Dewita. Aku kembali menatap Mentari yang kini sudah mulai bisa tersenyum sedikit saat melihat kartun di televisi besar di depannya. Wajahnya mulai merona kembali. Luka di fisiknya mungkin akan sembuh dalam hitungan hari, namun luka di hatinya akan menjadi tanggung jawabku untuk membalutnya dengan kasih sayang yang melimpah. Ibu, ayah tidak akan datang menjenguk Mentari ya? Tanya Mentari lirih, matanya menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Aku mengusap rambutnya, mengecup keningnya lama. Ayah sedang sangat sibuk mencari jalan pulang ke tempat yang dia pilih sendiri. Sayang, tapi jangan takut, ibu ada di sini. Dan ibu punya kekuatan lebih dari 1000 pahlawan untuk menjagamu. Malam itu, aku menerima laporan bahwa Anjas terpaksa menjual jam tangan mewahnya. Jam yang pernah kubelikan dengan uang tabunganku, hanya untuk membayar upah tukang yang telanjur datang ke rumah. Itu baru permulaan. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sepotong demi sepotong, sampai dia menyadari bahwa wanita yang dia buang adalah satu-satunya pilar yang selama ini menahan langit agar tidak runtuh menimpa kepalanya. Di hari kedua kepergiannya, Anjas baru saja kehilangan akses pada rumah dan sebagian uangnya. Di hari-hari berikutnya, aku akan memastikan dia kehilangan harga dirinya di depan seluruh rekan bisnisnya. Ramadan ini akan menjadi bulan pembersihan yang sesungguhnya. Membersihkan hidupku dari benalu yang bernama Anjas Prasetya. Matahari pagi di hari ke-12 Ramadan menyusup masuk melalui jendela besar kamar hotel mewah yang kini menjadi kediaman sementaraku dan Mentari. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap sosok wanita yang hampir tidak kukenali lagi. Bukan lagi Dewita dengan daster batik yang memudar warnanya, atau rambut yang selalu diikat seadanya karena sibuk di dapur. Di hadapanku kini berdiri seorang wanita dengan setelan kerja berwarna hitam pekat yang elegan. Rancangan desainer ternama yang selama 7 tahun ini kusimpan rapat di dalam koper kenangan. Riasan wajahku tipis namun tegas, dengan lipstik merah gelap yang memberi kesan dingin sekaligus berwibawa. Ibu cantik sekali, suara lirih Mentari memecah lamunanku. Ia sudah bisa duduk tegak di atas tempat tidur, meski selang infus masih menempel di tangannya. Aku menghampirinya, mengecup keningnya yang kini sudah terasa sejuk. Ibu harus pergi sebentar untuk menyelesaikan urusan orang dewasa. Sayang, Mentari di sini sama suster ya? Ibu janji sebelum buka puasa sudah kembali dengan mainan baru. Setelah memastikan Mentari aman dalam penjagaan ketat perawat pribadi dan pengawal yang berjaga di depan pintu kamar hospitalitas, aku melangkah keluar. Sebuah mobil sedan mewah keluaran terbaru sudah menunggu di lobi. Paman asistenku, Pak Baskoro, berdiri tegak menyambutku dengan membukakan pintu. Semua sudah siap,
Non Dewita. Notaris sedang menunggu di kantornya. Anjas juga sudah ada di sana sejak 30 menit yang lalu. Dia tampak sangat gelisah. Lapor Pak Baskoro sambil melajukan kendaraan dengan tenang. Bagus. Biarkan dia menunggu. Dia harus belajar bahwa waktu tidak lagi berputar sesuai keinginannya. Jawabku sambil menyesuaikan letak kacamata hitamku. Tujuan kami adalah kantor notaris yang menangani sengketa lahan rumah yang selama ini kami tempati. Anjas rupanya mencoba melakukan langkah hukum nekat untuk menggugat status kepemilikan tanah tersebut, mengklaim bahwa itu adalah harta bersama yang dibeli selama masa pernikahan. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan masuk ke dalam sarang singa. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruangan kantor yang bernuansa kayu ek yang megah, suasana mendadak hening. Anjas duduk di salah satu kursi, tampak kuyu dengan kantung mata yang menghitam. Di sampingnya duduk seorang pengacara muda yang terlihat percaya diri. Namun, saat melihatku masuk, Anjas terbelalak. Dia berdiri dari kursinya seolah-olah baru saja melihat hantu. Dewita, kenapa kau berpakaian seperti itu? Dan dari mana kau dapat uang untuk berdandan dan naik mobil mewah seperti itu? Suaranya bergetar, antara marah dan bingung. Aku tidak menjawab. Aku tidak memberinya kehormatan untuk sebuah tegur sapa. Aku langsung duduk di kursi utama di depan meja notaris, sementara Pak Baskoro berdiri di belakangku seperti benteng yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai, ucapku singkat pada sang notaris yang langsung mengangguk hormat padaku. Tunggu dulu. Anjas memotong dengan kasar. Pak Notaris, apa maksudnya ini? Kenapa istriku? Maksudku, wanita ini duduk di sana seolah dia yang punya kepentingan? Saya kesini untuk menuntut hak saya atas rumah di Jalan Melati. Notaris tua itu berdehem, lalu menatap Anjas dengan tatapan kasihan. Saudara Anjas, sepertinya ada kesalahpahaman yang sangat besar di sini. Tanah dan bangunan di Jalan Melati tersebut terdaftar atas nama Yayasan Maharani Abadi. Dan hari ini, saya memanggil Anda karena pemilik sah yayasan tersebut ingin melakukan audit total atas aset-aset yang selama ini Anda gunakan. Anjas tertawa sinis, menunjuk ke arahku. Yayasan Maharani? Itu pasti yayasan fiktif. Dan apa hubungannya dengan Dewita? Dia hanya wanita desa yang tidak punya apa-apa sebelum menikah denganku. Pak Baskoro melangkah maju satu tindak, meletakkan sebuah map kulit tebal di depan Anjas. Silakan dibaca, Saudara Anjas. Di sana tertera silsilah keluarga besar Maharani. Ibu Dewita adalah putri tunggal dari almarhum Bapak Wiratama Maharani, pemilik sah Wiratama Group, perusahaan induk yang selama ini memberikan subkontrak proyek kepada perusahaan kecil Anda. Wajah Anjas mendadak pucat pasi. Tangannya gemetar saat membuka lembaran dokumen itu satu demi satu. Setiap detik yang berlalu, kepercayaan dirinya runtuh seperti bangunan yang diledakkan dari dalam. Ia menatap fotoku di salah satu sertifikat saham, lalu menatapku yang sedang duduk dengan tenang sambil menyilangkan kaki. Tidak mungkin. Dewita, kenapa kau membohongiku selama 7 tahun? Desisnya dengan suara yang nyaris hilang. Aku tidak membohongimu, Mas. Aku hanya ingin dicintai sebagai manusia, bukan karena angka-angka di rekeningku. Dan 7 tahun ini adalah ujian yang kau gagalkan dengan sangat memalukan tepat di saat berbuka puasa kemarin. Jawabku dengan nada sedingin es. Pengacara Anjas tampak ingin bicara, namun Pak Baskoro dengan cepat memotong. Kami juga membawa bukti penggelapan dana proyek Sudirman sebesar 1.800.000.000 rupiah yang Anda alihkan ke rekening pribadi atas nama Sheila. Jika Ibu Dewita mau, hari ini juga laporan kepolisian bisa dibuat. Anjas jatuh terduduk di kursinya. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Keangkuhan yang ia tunjukkan di meja makan saat meninggalkanku kini berganti dengan ketakutan yang nyata. Dewita, tolong. Aku khilaf. Sheila yang memaksaku. Dia bilang dia butuh jaminan untuk anak kami. Aku tidak tahu kalau Kau tidak tahu kalau aku punya kekuatan untuk menghancurkanmu. Aku memotong kalimatnya dengan tajam. Itulah masalahmu, Mas. Kau menilai orang hanya dari apa yang mereka kenakan, bukan dari siapa mereka sebenarnya. Kau menganggap kesabaranku sebagai kelemahan, dan pengabdianku sebagai kebodohan. Aku akan meninggalkan Sheila. Aku akan kembali padamu dan Mentari. Kita bisa mulai dari awal lagi, ucapnya dengan nada memohon yang menjijikan. Aku berdiri, merapikan setelan kerjaku. Mulai dari awal, Mas, kau bahkan tidak punya awal untuk kembali. Hari ini, secara resmi, rumah itu sudah kusegel.
Seluruh kontrak perusahaanmu dengan Wiratama Group diputus secara sepihak atas dasar pelanggaran etika dan penggelapan dana. Dan soal Mentari, jangan pernah sebut namanya lagi dengan mulutmu yang penuh dusta itu. Aku melangkah menuju pintu, namun berhenti sejenak sebelum keluar. Aku menoleh sedikit ke arahnya. Oh, satu lagi. Sheila baru saja menelpon asistenku tadi pagi. Dia mencoba meminjam uang karena kartu kreditnya diblokir. Sepertinya wanita hebat. Pilihanmu itu mulai panik karena pundi-pundinya kering. Selamat berjuang dengannya, Mas. Kalian benar-benar pasangan yang serasi dalam kehancuran. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Di lorong kantor, aku berpapasan dengan Ibu Lastri dan Rini yang rupanya menyusul Anjas. Saat melihatku keluar dengan pengawalan dan penampilan yang sangat berkelas, mereka mematung. Rini yang biasanya bermulut tajam, kini hanya bisa menganga tanpa sepatah kata pun. Dewita, kau, ada apa ini? Tanya Ibu Lastri dengan suara gemetar, matanya menatap tas bermerek yang kusampirkan di bahu. Ibu, saya sarankan segera cari kontrakan baru untuk Ibu dan Rini, ucapku sambil tersenyum tipis. Sebab hari ini, saya bukan lagi wanita rendahan yang menumpang di rumah anak Ibu. Saya adalah wanita yang memegang kendali atas semua napas finansial keluarga kalian. Selamat siang. Aku masuk ke dalam mobil, merasakan kepuasan yang aneh merayap di dadaku. Namun, ini baru babak pembukaan. Aku ingin mereka merangkak lebih rendah lagi. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dihina oleh dunia yang selama ini mereka agung-agungkan. Sambil melaju kembali menuju rumah sakit, aku melihat ke jendela. Langit Ramadan masih tampak luas dan tenang. Aku berjanji pada diri sendiri, sebelum takbir kemenangan bergema di akhir bulan ini, aku akan memastikan Anjas dan komplotannya tidak punya tempat untuk bersujud kecuali di bawah kakiku untuk memohon ampunan yang tidak akan pernah kuberikan. Pak Baskoro, siapkan berkas untuk pembelian apartemen Sheila. Perintahku melalui telepon mobil. Aku ingin dia tahu bahwa pemilik baru tempat tinggalnya sekarang adalah istri sah dari lelaki yang dia curi. Aku ingin dia merasakan teror pengusiran setiap malam. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku adalah pemegang kartu asnya. 1 minggu berlalu sejak badai di kantor notaris itu, dan aku mulai menikmati setiap jengkal kehancuran yang mereka susun sendiri. Aku pindah ke sebuah geria tawang di pusat kota, sebuah hunian yang luasnya 3 kali lipat dari rumah penuh kenangan pahit itu. Di sini, Mentari mulai kembali menemukan tawanya. Ia tidak lagi menanyakan ayahnya dengan isak tangis. Mungkin batin kecilnya sudah memahami bahwa sosok yang ia panggil pahlawan itu hanyalah fatamorgana yang menguap saat terik ujian datang menghampiri. Pagi itu, aku duduk di meja kerja yang menghadap langsung ke Cakrawala, Jakarta. Pak Baskoro masuk dengan wajah tenang namun membawa kabar yang sangat kunikmati. Ia meletakkan sebuah map merah di hadapanku. Sheila mulai bergerak. Non Dewita. Sesuai dugaan, wanita itu tidak sesetia penampilannya. Sejak rekening Anjas dibekukan dan mobil mewahnya ditarik oleh pihak pembiayaan 2 hari yang lalu, Sheila mulai mencari pelabuhan baru. Kami mendeteksi dia menghubungi beberapa mantan relasi bisnis Anjas untuk meminta bantuan finansial. Aku menyesap teh hangatku, merasakan sensasi pahit dan manis yang pas di lidah. Lalu, bagaimana dengan Anjas? Apakah dia sudah tahu bahwa bidadari pujaannya sedang mencoba terbang ke dahan lain? Anjas sedang hancur, Non. Dia menghabiskan waktunya di rumah kontrakan sempit milik ibunya karena rumah lama sudah kita segel secara hukum. Kabar terakhir, dia bertengkar hebat dengan Sheila di lobi apartemen karena Sheila menolak berbagi beban utang yang mulai menumpuk. Anjas baru menyadari bahwa semua aset yang ia banggakan sebenarnya hanyalah pasir yang tertiup angin. Jelas Pak Baskoro. Aku tersenyum tipis. Biarkan mereka saling cakar. Itu adalah hukuman terbaik bagi 2 pengkhianat. Saling menyalahkan saat dunia mereka runtuh. Sekarang, mari kita masuk ke tahap selanjutnya. Aku ingin hak asuh Mentari dipatenkan secara absolut. Aku tidak mau Anjas memiliki celah hukum sedikit pun untuk mendekati putriku, apalagi menggunakan Mentari sebagai alat untuk memeras belas kasihanku di masa depan. Siang harinya, aku memutuskan untuk melakukan langkah yang mungkin akan dianggap kejam oleh orang awam, namun sangat perlu bagiku. Aku menginstruksikan tim hukumku untuk melayangkan gugatan cerai resmi dengan poin-poin yang sangat memberatkan. Aku melampirkan bukti perzinaan, penelantaran anak di saat sakit, hingga penggelapan dana perusahaan.
Aku ingin memastikan nama Anjas tercoreng secara permanen di catatan sipil dan dunia bisnis. Saat aku sedang memeriksa dokumen tersebut, ponselku bergetar. Sebuah nomor yang sangat kukenal namun sudah kuhapus namanya memanggil. Aku mengangkatnya, ingin mendengar sejauh mana harga dirinya telah jatuh. Dwita, tolong aku. Suara Anjas terdengar parau, pecah oleh isak tangis yang terdengar dipaksakan. Sheila pergi membawa semua sisa uang tunai yang aku punya. Dia bahkan membawa Arka. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Ibu terus-menerus memarahiku karena rumah kita disita. Tolong, demi Mentari, beri aku satu kesempatan untuk bicara. Demi Mentari, aku mengulang kalimatnya dengan nada mencemooh. Kau berani menyebut nama anak yang kau biarkan menggigil demam saat kau berpesta dengan wanita itu? Kau berani meminta belas kasih atas nama putriku setelah kau mengatakan dia hanya anak perempuan cengeng yang tidak berguna bagi keturunanmu. Aku hilaf. Dwita. Aku baru sadar bahwa Sheila hanya mencintai uangku. Kau adalah satu-satunya yang tulus. Aku mohon, izinkan aku bertemu Mentari sebentar saja. Aku rindu padanya, ratapnya. Rindu itu murah harganya. Mas, jika hanya diucapkan saat kau miskin, jawabku dingin. Kau merindukan fasilitas yang kuberikan, bukan putriku. Kau merindukan kenyamanan yang kau anggap membosankan itu. Dengar baik-baik, Anjas. Surat gugatan cerai sudah dikirimkan ke alamat ibumu. Di sana tertulis bahwa kau tidak berhak atas hak asuh, hak wali, bahkan hak kunjung sampai Mentari berusia 18 tahun. Jika kau mencoba mendekati sekolah atau tempat tinggal kami, tim pengawalku tidak akan segan-segan menyeretmu ke kantor polisi atas tuduhan gangguan ketertiban. Aku mematikan sambungan telepon sebelum ia sempat membalas. Tidak ada ruang bagi negosiasi dengan pengkhianat. Sore itu, menjelang waktu berbuka puasa di hari ke-17 Ramadan, aku mengajak Mentari ke sebuah panti asuhan milik keluarga Maharani. Aku ingin ia belajar bahwa meski ayahnya telah mengecewakannya, dunia masih penuh dengan kasih sayang yang bisa ia bagikan. Mentari tampak bahagia membagikan bingkisan kepada anak-anak seusianya. Melihat binar matanya, aku merasa separuh bebanku terangkat. Namun, drama hari itu belum usai. Saat kami hendak meninggalkan panti, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang. Sosok wanita parubaya turun dengan tergesa-gesa. Itu adalah Ibu Lastri. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak kusam. Pakaiannya tidak lagi necis seperti saat ia menghinaku di hari pengusiran itu. Dwita, tunggu, teriaknya sambil berlari kecil ke arahku. Langkahku terhenti. Aku meminta pengawalku untuk membawa Mentari masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Aku tidak ingin ia melihat neneknya dalam kondisi seperti ini. Mau apa lagi, Bu? Bukankah Ibu bilang saya wanita rendahan yang harus tahu diri? Tanyaku sambil melipat tangan di dada. Ibu Lastri terengah-engah, matanya berkaca-kaca. Ibu minta maaf, Dwita. Ibu salah. Rini dikeluarkan dari kampusnya karena tunggakan biaya semester ini tidak bisa dibayar. Anjas stres berat, dia hampir gila di rumah. Tolonglah, Dwita. Ibu tahu kamu punya hati yang lembut. Kembalikan setidaknya rumah di Jalan Melati itu untuk kami tinggal. Kasihan Anjas, dia tidak terbiasa hidup susah. Aku menatap wanita di hadapanku tanpa rasa iba sedikit pun. Hati yang lembut itu sudah mati tepat saat ibu menghina anak saya di depan mata saya sendiri. Jika Anjas tidak terbiasa hidup susah, maka sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk belajar. Bukankah ibu yang bilang bahwa dia lelaki hebat? Biarkan dia membuktikannya sekarang tanpa sepeser pun bantuan dari... Wanita menadah tangan. Ini. Dwita, tegas sekali kamu, ini bulan suci, di mana pintu maaf dibuka lebar. Isaknya. Pintu maaf memang terbuka, Bu, tapi konsekuensi hukum dan sosial tetap berjalan. Ibu dan Rini punya tangan dan kaki yang sehat. Kan? Gunakan itu untuk bekerja. Sebagaimana ibu menuntut saya bekerja keras mengurus rumah tangga kalian selama 7 tahun tanpa upah. Selamat berbuka puasa, Bu. Semoga nasi dan garam terasa nikmat di lidah ibu malam ini. Aku masuk ke dalam mobil mewahku, menutup pintu dengan bunyi debum yang mantap. Melalui kaca jendela yang gelap, aku melihat Ibu Lastri terduduk lemas di aspal jalanan. Dulu, aku mungkin akan lari memeluknya dan memohon maaf. Tapi Dwita yang itu sudah terkubur di bawah runtuhan harga diri yang mereka hancurkan. Di dalam mobil, Mentari memegang tanganku. Ibu, tadi itu nenek. Ya? Kenapa nenek menangis?
Aku tersenyum lembut, mengusap pipinya. Nenek hanya sedang menyesali sesuatu yang terlambat. Sayang, Mentari tidak perlu khawatir. Kita akan berbuka puasa dengan makanan yang enak hari ini. Mobil melaju menuju restoran ternama yang sudah kupesan seluruh ruangannya untukku dan para staf setiaku. Sambil melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala, aku menyadari satu hal. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menyiksa fisik mereka, melainkan dengan menunjukkan betapa tingginya aku berdiri sekarang, sementara mereka terjebak di dalam lumpur yang mereka gali sendiri. Langkah selanjutnya adalah memastikan Sheila jatuh lebih dalam. Aku tahu wanita itu sedang mencoba menjual beberapa perhiasan mewah pemberian Anjas ke sebuah toko emas langganan keluargaku. Aku akan memastikan ia mendapatkan harga yang paling rendah, atau lebih baik lagi, aku akan memastikan perhiasan itu disita karena merupakan barang bukti dari uang hasil penggelapan dana. Ramadan ini adalah waktu pembersihan, dan aku tidak akan berhenti sampai setiap noda pengkhianatan ini lenyap sepenuhnya dari hidupku. Malam ke-18 Ramadan membawa hawa yang lebih sejuk, namun atmosfer di Hotel Bintang 5 Grand Mahkota terasa begitu panas dan formal. Aku berdiri di depan cermin besar suite kepresidenan, mematut diri untuk terakhir kalinya. Gaun kaftan sutra berwarna zamrud dengan payet emas buatan tangan melingkar sempurna di tubuhku. Di leherku, melingkar kalung zamrud warisan nenek yang nilainya cukup untuk membeli seluruh aset perusahaan Anjas 10 kali lipat. Aku bukan lagi bayangan di dapur. Aku adalah pusat gravitasi. Non Duwita, kendaraan sudah siap. Para tamu undangan dari Asosiasi Pengusaha Properti sudah mulai berdatangan. Lapor Pak Baskoro yang tampil gagah dengan setelan jas hitam. Apakah dia sudah ada di sana, Paman? Tanyanya datar sambil memasang anting yang berkilau. Sudah, Non. Anjas datang menggunakan taksi daring. Dia mengenakan jas lamanya yang tampak agak kebesaran karena berat badannya turun drastis. Dia sedang mencoba mendekati beberapa direktur operasional untuk melamar posisi manajer proyek. Tampaknya dia benar-benar putus asa setelah semua vendor menuntut pembayaran tunai. Aku tersenyum tipis, sebuah seringai yang mematikan. Bagus. Pastikan Mentari sudah tidur dengan nyaman bersama pengasuhnya di kamar atas. Aku tidak ingin dia melihat drama yang sebentar lagi akan dipentaskan di aula bawah. Aku melangkah keluar, diiringi 4 pengawal bertubuh tegap yang menjaga jarak 2 meter di belakangku. Saat pintu aula utama dibuka oleh petugas hotel, ribuan kristal dari lampu gantung seolah memantulkan cahaya ke arahku. Suara denting gelas dan percakapan ringan mendadak meredup. Semua mata tertuju pada sosok wanita yang berjalan dengan dagu terangkat, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Di sudut ruangan, dekat meja prasmanan, aku melihatnya. Anjas berdiri dengan segelas air putih, wajahnya pucat dan kuyu. Ia sedang mencoba bicara dengan Pak Mulyadi, salah satu kontraktor terbesar di kota ini. Namun, saat mata Anjas menangkap sosokku, gelas di tangannya hampir terlepas. Matanya membelalak, mulutnya menganga, menatapku seolah aku adalah personifikasi dari seluruh kegagalannya. Aku tidak menoleh. Aku berjalan terus menuju panggung utama di mana ketua asosiasi sudah menunggu. Selamat malam, Ibu Duwita Maharani. Kehormatan besar bagi kami pemilik Wiratama Group bersedia hadir dalam buka puasa bersama ini, ucap sang ketua dengan mikrofon yang menggema ke seluruh ruangan. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di padang rumput kering. Itu Duwita, istri Anjas. Mana mungkin? Dia pemilik Wiratama Group? Bukankah selama ini Anjas bilang istrinya hanya orang kampung? Lihat perhiasannya, itu zamrud asli. Aku menerima mikrofon itu dengan tenang. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas sambutannya. Saya di sini bukan hanya untuk berbuka puasa, tapi untuk mengumumkan bahwa Wiratama Group akan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Kami akan memutus semua kerjasama dengan mitra yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan moral, karena bagi kami, integritas adalah pondasi utama sebuah bangunan. Mataku sengaja beralih ke arah Anjas yang kini mematung di tengah kerumunan. Dia tampak ingin menghilang ke dalam lantai. Beberapa rekan bisnis yang tadinya berbicara dengannya perlahan menjauh, seolah-olah dia adalah pembawa wabah. Setelah memberikan sambutan singkat, aku turun ke lantai dansa untuk berbaur. Aku melihat Anjas mencoba menerobos kerumunan untuk mendekatiku, namun pengawalku segera menghalangi langkahnya. Duwita, bicara denganku, teriaknya parau, menarik perhatian banyak orang. Apa maksud semua ini? Kenapa kau menyembunyikan identitasmu?
Kau sengaja menjebakku agar aku terlihat seperti pecundang di depan semua orang. Aku memberi isyarat agar pengawalku memberinya ruang. Aku melangkah mendekat. Aroma parfum mahalku menusuk hidungnya yang kini berkeringat dingin. Menjebakmu, Mas? Tidak. Aku hanya memberimu panggung untuk menunjukkan karakter aslimu. Dan kau memilih untuk menjadi pengkhianat di panggung itu. Aku minta maaf, Duita. Aku tidak tahu kalau kau sekaya ini. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah melirik Sheila. Ucapnya tanpa rasa malu, suaranya cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar kami. Beberapa tamu undangan mencibir mendengar pengakuan yang sangat materialistis itu. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh dengan penghinaan. Itulah bedanya kita, Mas. Aku mencintaimu saat kau tidak punya apa-apa, sementara kau hanya bisa mencintaiku jika tahu berapa jumlah saldo di rekeningku. Cinta yang berdasarkan angka bukanlah cinta, itu transaksi. Dan sayangnya, transaksimu kali ini rugi total. Tiba-tiba, keributan terjadi di pintu masuk aula. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan gaun yang terlihat murahan mencoba merangsek masuk. Itu Sheila. Dia tampak histeris, wajahnya penuh air mata yang merusak riasannya yang tebal. Anjas, di mana kau, bajingan? Teriak Sheila. Kau bilang kau punya simpanan emas di brankas. Ternyata itu semua palsu. Aku diusir dari apartemen karena pemilik barunya menyita semua barangku. Kau harus tanggung jawab pada anakmu. Keadaan aula menjadi kacau. Anjas tampak sangat malu, wajahnya merah padam. Sheila, pergi dari sini. Jangan permalukan aku. Malu. Sheila tertawa histeris, menunjuk ke arahku. Oh. Jadi kau di sini mengemis pada mantan istrimu yang ternyata kaya raya ini? Duita, kau sengaja, kan? Kau yang membeli piutangku dan mengusirku malam-malam. Aku menatap Sheila dengan tenang, tanpa ada rasa emosi yang meluap. Aku tidak mengusirmu, Sheila. Aku hanya mengambil kembali hak atas properti yang dibeli dengan uang hasil penggelapan dari perusahaanku. Jika kau merasa kedinginan di jalanan, bukankah kau bilang kau punya gairah yang bisa menghangatkan suasana? Gunakan itu sekarang. Anjas mencoba menarik tangan Sheila untuk keluar, namun Sheila justru menampar wajah Anjas dengan keras. Kau lelaki tak berguna. Kau membohongiku dengan kemewahan palsu. Anjas membalas dengan mendorong Sheila hingga terjatuh di karpet merah. Kau yang wanita haus harta. Kau yang menghancurkan keluargaku. Di depan ratusan pasang mata pengusaha kelas atas, pasangan yang tadinya merasa paling hebat itu kini saling caci dan berkelahi seperti binatang yang terdesak. Ini adalah puncak penghinaan bagi mereka. Kehormatan yang selama ini Anjas bangun dengan penuh kepalsuan hancur dalam semalam. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang sedingin baja. Pak Baskoro mendekatiku dan berbisik. Sudah cukup, Non? Polisi dan pihak keamanan hotel sudah dalam perjalanan untuk mengamankan mereka atas gangguan ketertiban. Ya, Paman. Sudah cukup. Jawabku lembut. Pastikan semua adegan ini terekam dengan jelas oleh media yang hadir. Aku ingin besok pagi seluruh Jakarta tahu siapa Anjas Prasetya yang sebenarnya. Aku berbalik, meninggalkan aula yang penuh dengan drama itu tanpa menoleh lagi. Saat aku melangkah menuju lift, aku merasa beban 7 tahun pengabdianku yang sia-sia telah menguap sepenuhnya. Aku sudah menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya, dan itu lebih dari sekadar kekayaan. Itu adalah kekuatan untuk tetap tegak saat dunia mencoba menjatuhkanku. Di dalam lift yang sunyi, aku menatap bayanganku di dinding kaca. Mataku berbinar, bukan karena dendam yang terbalaskan, tapi karena aku tahu besok adalah hari baru bagi aku dan Mentari. Anjas dan Sheila kini hanyalah masa lalu yang akan mendekam di balik jeruji penghinaan dan kemiskinan. Mas, kau bilang kau butuh warna baru? Bisikku pada udara kosong. Semoga warna hitam legam yang menyelimuti masa depanmu terasa cukup membosankan bagimu. Lift berdenting, pintu terbuka menuju lantai kamar Mentari. Aku melepaskan semua atribut kemewahan di hatiku dan kembali menjadi seorang ibu yang hanya ingin memeluk anaknya. Pertempuran di medan bisnis dan harga diri sudah kumenangkan, namun pertempuran sesungguhnya adalah memastikan Mentari tumbuh tanpa bayang-bayang lelaki sehina ayahnya. Pagi hari ke-19 Ramadan menyapa dengan sisa-sisa kegaduhan yang belum juga reda di jagat maya. Berita tentang keributan di Hotel Bintang 5 itu menjadi santapan empuk media sosial.
Video pertengkaran Anjas dan Sheila tersebar luas dengan tajuk pengusaha gadungan dan selingkuhannya yang dipermalukan oleh istri sah. Aku duduk di meja makan Gria Tawangku, menyesap kopi hitam tanpa gula, sambil menatap tumpukan surat kabar yang menampilkan wajah kuyu Anjas di halaman bisnis sebagai peringatan bagi para investor. Pak Baskoro masuk dengan langkah teratur, membawa map biru yang isinya sudah bisa kutebak. Pihak kepolisian sudah melayangkan panggilan pertama untuk Anjas Prasetya terkait dugaan penggelapan dana 1.800.000.000 rupiah, non-Duwita. Audit forensik yang kita lakukan membuktikan bahwa aliran dana tersebut memang bermuara ke rekening pribadi Sheila untuk pembelian apartemen dan beberapa barang mewah lainnya. Aku meletakkan cangkir kopiku. Apakah dia sudah mencoba menghubungi pengacara? Dia mencoba, Non. Namun, hampir semua firma hukum besar di kota ini enggan menyentuh kasusnya setelah tahu bahwa lawan mereka adalah Wiratama Group. Saat ini, Anjas benar-benar sendirian. Sheila bahkan dikabarkan telah menghilang setelah kejadian semalam, meninggalkan anak laki-lakinya di rumah Ibu Lastri karena dia tidak punya tempat tinggal lagi. Aku tertegun sejenak. Dia meninggalkan anaknya sendiri. Begitulah watak aslinya. Non. Dia hanya mencintai kemewahan, bukan tanggung jawab. Jawab Pak Baskoro tenang. Bel pintu Gria Tawangku berbunyi. Melalui layar monitor keamanan, aku melihat sosok yang sudah sangat kukenal. Ibu Lastri berdiri di sana bersama Rini. Mereka tidak lagi datang dengan pakaian necis atau perhiasan emas yang mencolok. Ibu Lastri mengenakan daster kusam yang ditutupi jaket tua, sementara Rini tampak pucat dengan mata sembab. Di gendongan Rini, ada seorang anak laki-laki kecil yang sedang menangis sesenggukan. Itu Arka, anak hasil hubungan gelap Anjas. Biarkan mereka masuk, Paman, ucapku datar. Ketika pintu lift pribadi terbuka dan mereka melangkah masuk ke ruang tamuku yang megah, Ibu Lastri langsung jatuh bersimpuh di atas karpet Persia yang mahal. Suara tangisnya pecah, menggema di ruangan yang sunyi itu. Rika, Ibu mohon, tolonglah Anjas sekali ini saja. Ratapnya sambil mencoba meraih kakiku. Dia dijemput polisi pagi tadi. Mereka bilang Anjas bisa dipenjara belasan tahun kalau kau tidak mencabut laporan itu. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Dewita. Rumah di Jalan Melati sudah digembok. Kami tidur di teras tetangga semalam. Aku menarik kakiku perlahan, menjaga jarak agar tidak tersentuh oleh drama yang memuakan ini. Ibu lupa apa yang ibu katakan padaku 10 hari yang lalu? Ibu bilang Anjas adalah lelaki hebat yang butuh wanita sepadan. Sekarang, biarkan kehebatannya itu yang menyelamatkannya dari jeruji besi. Rini melangkah maju, air matanya mengalir deras. Mbak Duwita, tolong, kasihan Arka. Dia belum makan sejak semalam. Sheila pergi entah kemana dan meninggalkan anak ini begitu saja pada kami. Kami tidak punya uang sepeser pun bahkan untuk membeli susu. Aku menatap bocah kecil di gendongan Rini. Arka tidak bersalah atas dosa orang tuanya, namun kehadirannya adalah bukti nyata pengkhianatan yang menghancurkan hatiku. Rasa iba sempat terlintas, namun bayangan mentari yang menggigil demam saat Anjas meninggalkannya kembali menguatkan dinding di hatiku. Kenapa kalian datang padaku? Tanyaku dengan nada yang sangat dingin. Bukankah aku ini hanya wanita rendahan yang menadah tangan? Kenapa tidak datang ke keluarga Sheila yang katanya kaya raya dan punya koneksi bisnis itu? Ibu Lastri memukul-mukul dadanya sendiri. Kami dibohongi, Dewita. Sheila itu hanya penipu yang mencari mangsa pria kaya. Dia tidak punya apa-apa. Semua kemewahannya berasal dari uang yang dicuri Anjas darimu. Kami buta karena harta. Kami berdosa padamu dan mentari. Tolonglah, cabut laporannya. Biarkan Anjas bekerja sebagai kuli atau apa saja asal dia tidak dipenjara. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan kemacetan Jakarta. Maaf itu gratis, Bu. Tapi konsekuensi itu mahal harganya. Anjas telah mencuri dana perusahaan yang merupakan hak ribuan karyawan dan pemegang saham. Jika aku mencabut laporan itu, aku mengkhianati keadilan bagi mereka semua. Soal Arka, aku menjeda kalimatku, menoleh ke arah Pak Baskoro. Paman, berikan mereka 10 juta rupiah untuk biaya hidup sementara dan susu untuk anak itu. Tapi setelah ini, jangan pernah injakan kaki di sini lagi. 10 juta tidak akan cukup untuk membayar pengacara dan denda, Dewita. Teriak Ibu Lastri, sifat aslinya yang serakah mulai muncul kembali di tengah keputusasaannya. Itu uang dariku untuk kemanusiaan, bukan untuk membebaskan penjahat. Balasku tajam.
Jika ibu merasa kurang, silakan jual perhiasan atau tas-tas bermerek yang pernah ibu pamerkan padaku. Oh, aku lupa. Bukankah semua itu sudah disita oleh bank karena cicilannya macet? Rini tampak ingin memprotes, namun Pak Baskoro segera menghalangi jalannya. Silakan keluar, Nyonya. Ibu Dewita memiliki agenda penting yang tidak bisa diganggu oleh urusan domestik Anda. Dengan paksa, mereka digiring menuju lift. Suara teriakan Ibu Lastri yang menyumpahiku perlahan menghilang saat pintu lift tertutup. Aku menghela napas panjang, merasakan sesak di dada yang mulai memudar. Penyesalan mereka sama sekali tidak mengandung ketulusan. Mereka hanya menyesal karena sumber uang mereka telah berhenti mengalir. Sore harinya, aku mengunjungi kantor polisi tempat Anjas ditahan. Aku ingin melihat wajahnya untuk terakhir kali sebelum proses hukum benar-benar menjeratnya tanpa ampun. Di ruang kunjungan yang sempit dan berbau apek, Anjas muncul dengan baju tahanan berwarna oranye. Rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan, wajahnya kusam, dan matanya merah. Saat melihatku duduk di balik kaca pembatas, dia langsung menempelkan telapak tangannya ke kaca. Dewita, kau datang. Kau pasti akan mengeluarkanku dari sini, kan? Aku tahu kau masih mencintaiku. Kita punya mentari, Dewita. Pikirkan masa depannya jika ayahnya seorang narapidana. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat kosong, seolah-olah pria di hadapanku ini hanyalah tumpukan debu yang tak berarti. Aku memikirkan masa depan mentari, Anjas. Itulah sebabnya aku memastikan ayahnya yang korup dan pezina ini berada di tempat yang seharusnya. Mentari akan tumbuh dengan mengetahui bahwa ibunya adalah wanita kuat yang bisa menegakkan keadilan, bahkan pada orang yang paling ia cintai sekalipun. Kau kejam, Dewita. Kau sengaja merencanakan semua ini agar aku hancur. Raungnya hingga penjaga memperingatkannya. Aku tidak merencanakan pengkhianatanmu, Anjas. Aku tidak memaksamu tidur dengan wanita lain. Aku tidak menyuruhmu mencuri uang perusahaan. Kau yang menulis skenario kehancuranmu sendiri. Aku hanya menyediakan panggung dan penontonnya. Ucapku tenang. Besok, pengacaraku akan membawa surat pernyataan pelepasan hak asuh anak secara permanen. Jika kau menandatanganinya, aku akan memastikan Ibu Lastri dan Rini mendapatkan tempat tinggal yang layak di pinggiran kota. Jika tidak, aku akan membiarkan mereka menggelandang di jalanan bersama anak harammu itu. Anjas terbelalak. Kau mengancamku dengan keluargaku sendiri. Aku hanya belajar darimu, Mas. Bukankah kau dulu mengancam akan menjual rumah dan mengusirku bersama Mentari jika aku tidak mau bercerai? Aku hanya murid yang baik dari gurunya yang jahat. Anjas tertunduk lesu. Bahunya terguncang hebat karena tangis penyesalan yang terlambat. Di tempat ini, di hari ke-19 Ramadan, dia baru menyadari bahwa kemenangan yang ia dambakan bersama Sheila hanyalah pintu menuju kehampaan. Aku berdiri, meninggalkan telepon pembicaraan itu tergantung begitu saja. Aku melangkah keluar dari kantor polisi dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Puncak konflik ini telah kulewati dengan kemenangan mutlak. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa sakit yang menyayat. Yang tersisa hanyalah langkah maju menuju Idul Fitri yang sesungguhnya. Hari kemenangan atas nafsu dan hari pembersihan hati dari jelaga masa lalu. Saat aku masuk ke dalam mobil, Pak Baskoro bertanya, "Apa langkah selanjutnya, Non?" Aku tersenyum menatap langit sore yang mulai menggelap menuju waktu berbuka. Siapkan jet pribadi. Kita akan membawa Mentari berlibur ke luar negeri setelah Idul Fitri nanti. Aku ingin dia melihat dunia yang luas, dunia di mana dia tidak akan pernah lagi merasa kecil karena ulah ayahnya. Anjas mungkin telah memadamkan lentera di meja makan kami saat berbuka puasa waktu itu, namun dia tidak menyadari bahwa di dalam diriku telah lama tersimpan matahari yang siap terbit untuk menerangi jalan bagi aku dan putriku. Hari ke-21 Ramadan membawa kabar yang lebih mengejutkan daripada sekadar kebangkrutan. Di tengah persiapan sidang perdana kasus penggelapan dana, sebuah mobil mewah berwarna merah menyala berhenti tepat di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Sosok wanita dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek keluaran terbaru melangkah keluar dengan angkuh. Itu Sheila. Namun, dia tidak datang untuk menjenguk Anjas atau membawakan makanan berbuka puasa. Ia datang bersama seorang pria parubaya yang dikenal sebagai pengacara spesialis kasus pencucian uang. Aku memantau pergerakan itu melalui laporan langsung dari tim intelijen Pak Baskoro di layar tablet pribadiku. Non Dewita, Sheila rupanya telah melakukan langkah antisipasi yang sangat licin. Dia mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator.
Dia mengklaim bahwa seluruh aliran dana yang masuk ke rekeningnya adalah murni inisiatif Anjas untuk mencuci uang perusahaan, dan dia mengaku sebagai korban manipulasi Anjas. Lapor Pak Baskoro dengan nada sedikit geram. Aku menyandarkan punggungku di kursi kerja kulit yang empuk. Dia mencoba menumbalkan Anjas demi menyelamatkan lehernya sendiri. Menarik. Wanita itu benar-benar tidak memiliki dasar moral sedikitpun. Bukan hanya itu, Non. Sheila membawa bukti-bukti percakapan pesan singkat di mana Anjas menjanjikan akan memberikan seluruh aset Wiratama Group padanya jika Anjas berhasil mendepak Non Dewita. Ini akan menjadi paku payung terakhir bagi peti mati karir dan kebebasan Anjas. Tambah Pak Baskoro. Sore itu, aku memutuskan untuk datang ke kantor polisi lagi. Bukan untuk menemui Anjas, melainkan untuk berpapasan dengan Sheila saat dia keluar dari ruang pemeriksaan. Aku ingin melihat sejauh mana gairah yang dibanggakan Anjas itu bisa bertahan di bawah tekanan hukum. Saat pintu ruang penyidikan terbuka, Sheila melangkah keluar dengan senyum kemenangan yang tipis. Namun, senyum itu memudar saat ia melihatku berdiri tegak di lorong, dikelilingi oleh barisan pengawal pribadiku. Dewita, desisnya, mencoba tetap terlihat tenang meski tangannya sedikit gemetar merapikan rambutnya. Kau pasti senang melihat Anjas membusuk di dalam sana, kan? Kau dan aku sebenarnya sama. Kita hanya menggunakan pria itu untuk kepentingan kita. Aku melangkah maju satu tindak, membuat jarak di antara kami hanya tersisa beberapa jengkal. Jangan samakan aku denganmu, Sheila. Aku membangun Anjas dari nol dengan ketulusan, sementara kau menghancurkannya dengan ketamakan. Dan soal kau menjadi saksi pelaku, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu melenggang bebas dengan uang yang kau curi dari perusahaanku? Sheila tertawa kecil, suara yang terdengar parau. Kau tidak punya bukti kuat bahwa aku yang meminta uang itu, Dewita. Anjas yang mentransfernya atas kemauannya sendiri. Secara hukum, aku bersih. Secara hukum pidana umum, mungkin kau merasa aman untuk saat ini, ucapku sambil memberikan isyarat pada Pak Baskoro. Tapi secara hukum perdata, aku baru saja memenangkan gugatan sita jaminan atas seluruh aset yang pernah kau sentuh. Termasuk tas yang kau jinjing itu, perhiasan di lehermu, dan mobil merah di depan sana. Semuanya dibeli dengan uang hasil tindak pidana. Dan asalkan kau tahu, pengacara yang bersamamu itu, dia sudah menerima surat pencabutan kuasa karena firma hukumnya baru saja aku akuisisi pagi ini. Wajah Sheila mendadak pucat pasi. Ia menoleh ke arah pengacaranya yang tampak kikuk dan hanya bisa menunduk. Apa? Kau membeli firma hukum hanya untuk menjatuhkanku? Bagiku, itu hanya investasi kecil untuk memastikan keadilan tegak. Jawabku tenang. Kau meninggalkan anakmu, Arka, di jalanan hanya demi menyelamatkan dirimu sendiri. Ibu macam apa kau ini? Bahkan singa pun tidak akan meninggalkan anaknya demi nyawanya sendiri. Anak itu hanya beban. Dia hanya alat agar Anjas mau memberikan uang padaku. Teriak Sheila histeris, membuat para petugas polisi menoleh ke arah kami. Di saat yang bersamaan, pintu sel sementara di ujung lorong terbuka. Anjas sedang digiring oleh dua petugas untuk menuju ruang pemeriksaan kesehatan. Dia mendengar teriakan Sheila. Dia melihat wanita yang ia puja sebagai malaikat baru itu sedang menghina anak kandung mereka sendiri sebagai beban. Anjas meronta dari pegangan petugas, wajahnya merah padam karena amarah yang meledak. Sheila, kau bilang apa? Kau mengkhianatiku dan sekarang kau bilang Arka adalah beban. Sheila menoleh ke arah Anjas dengan tatapan jijik. Memang benar, Anjas. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Pria membosankan yang hanya bisa mencuri uang istri kayanya? Kau itu pecundang. Dan sekarang, kau akan membusuk di penjara sementara aku akan mencari kehidupan baru. Anjas berteriak histeris, mencoba menerjang Sheila namun ditahan dengan kuat oleh para petugas. Aku memberikan segalanya untukmu. Aku membuang Dewita dan Mentari demi kau, pelacur. Pemandangan itu sungguh tragis sekaligus memuaskan. Di koridor kantor polisi yang dingin itu, dua orang yang paling menyakitiku sedang saling menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak perlu ada tanganku yang kotor untuk memukul mereka. Lisan dan karakter mereka yang busuk sudah cukup untuk menjadi senjata pemusnah massal bagi hubungan mereka. Aku berbalik, tidak sudi lagi melihat drama murahan itu. Pak Baskoro, pastikan semua pernyataan Sheila barusan direkam dan diserahkan ke hakim sebagai bukti tambahan mengenai karakternya. Aku ingin hak asuh Arka juga jatuh ke tangan lembaga sosial yang kredibel. Atau jika Ibu Lastri sanggup,
Biarkan dia yang merawatnya dengan pengawasan ketat dari yayasanku. Anak itu tidak boleh tumbuh bersama wanita seperti dia. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, aku melewati Anjas yang masih menangis sesenggukan di lantai sambil diborgol. Dia menatap sepatuku, lalu perlahan mengangkat wajahnya yang hancur. Dewita, tolong bunuh saja aku. Aku tidak kuat lagi. Aku berhenti sejenak, namun tidak menunduk. Kematian terlalu mudah bagimu, Anjas. Kau harus hidup cukup lama untuk melihat bagaimana aku membesarkan Mentari menjadi wanita yang luar biasa. Sementara kau hanya akan diingat sebagai sebuah kesalahan kecil dalam sejarah hidupku. Aku melangkah keluar ke udara terbuka. Matahari sore di hari ke-21 Ramadan terasa sangat hangat. Angin berembus lembut, membawa aroma kebebasan yang sesungguhnya. Konflik besar ini telah mencapai puncaknya. Anjas dan Sheila telah saling menghancurkan, menyisakan puing-puing penyesalan yang akan mereka tanggung seumur hidup. Malam itu, saat berbuka puasa di Gria Tawang, aku hanya duduk berdua dengan Mentari. Kami makan dalam ketenangan yang sangat mahal harganya. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rasa takut akan dikhianati. Ibu, kenapa ibu tersenyum terus? Tanya Mentari sambil mengunyah kurmanya. Aku mengusap pipinya yang lembut. Karena sebentar lagi lebaran, sayang. Dan tahun ini, kita benar-benar menang. Menang lawan siapa, Bu? Menang melawan kesedihan, Mentari. Menang melawan diri kita sendiri yang dulu pernah merasa lemah. Di kejauhan, suara tadarus Al-Quran dari masjid terdengar bersahutan. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Anjas adalah cara Tuhan untuk menarikku kembali ke jati diriku yang sebenarnya. Aku bukan lagi istri yang sekadar menadah tangan. Aku adalah Dewita Maharani, wanita yang sanggup menggoncang dunia demi melindungi cahaya matanya. Langkah selanjutnya adalah babak pembersihan terakhir. Aku akan membereskan semua administrasi perceraian, memastikan semua aset kembali ke tangan yang berhak, dan bersiap untuk merayakan Idul Fitri dengan hati suci. Dinding sel penjara yang lembab dan dingin menjadi saksi bisu runtuhnya sisa-siga harga diri Anjas Prasetya. Di hari ke-24 Ramadan, saat orang-orang di luar sana sibuk menyiapkan baju baru dan hidangan lezat untuk hari raya, Anjas hanya bisa menatap jeruji besi dengan pandangan kosong. Aroma nasi cadong yang hambar menjadi teman setianya setiap berbuka puasa. Sangat kontras dengan rendang penuh cinta yang dulu selalu kusiapkan di meja makan kayu jati kami. Aku tidak lagi memantau setiap embusan napasnya secara langsung. Bagiku, Anjas sudah menjadi mayat hidup dalam sejarah pribadiku. Fokus utamaku kini beralih pada sesuatu yang jauh lebih besar. Memulihkan martabat dan memberikan makna pada harta yang selama ini tersimpan rapat. Di lantai atas gedung Wiratama Group, aku mengumpulkan seluruh jajaran direksi. Bukan untuk membahas keuntungan kuartal, melainkan untuk meluncurkan Yayasan Pelita Mentari. Saya ingin yayasan ini menjadi suaka bagi para istri yang menjadi korban kekerasan ekonomi dan pengkhianatan. Ucapku dengan suara tenang namun berwibawa. Berikan mereka bantuan hukum cuma-cuma, modal usaha, dan yang terpenting, pendidikan untuk anak-anak mereka. Saya tidak ingin ada Dewita-Dewita lain yang harus menunggu 7 tahun untuk menyadari kekuatan mereka sendiri. Pak Baskoro tersenyum bangga di sampingku. Langkah yang luar biasa, Non Dewita. Nama Non kini harum bukan karena kekayaan keluarga Maharani, tapi karena keberanian Non berdiri tegak. Sementara itu, di sebuah rumah petak di pinggiran kota yang kusuakan secara rahasia untuk Ibu Lastri dan Rini, suasana jauh dari kata damai. Ibu Lastri terus meratapi nasibnya, menyalahkan Sheila, menyalahkan hukum, namun tetap enggan menyalahkan didikan buruknya pada Anjas. Arka, bocah kecil yang malang itu, sering terbangun tengah malam mencari ibunya yang telah raib di telan bumi. Rini, yang kini harus bekerja sebagai pelayan toko untuk menyambung hidup, mulai merasakan pahitnya mencari uang Rp1.000 dengan peluh sendiri. Ini semua karena Dewita kualat. Teriak Ibu Lastri suatu sore saat berbuka hanya dengan gorengan dingin. Ibu, hentikan. Bentak Rini dengan mata sembab. Mbak Dewita masih cukup baik memberi kita uang 10 juta dan tempat berteduh ini. Kalau bukan karena dia, kita sudah tidur di bawah jembatan karena Mas Anjas dan Sheila penipu itu. Seharusnya kita yang meminta ampun padanya, bukan terus-menerus mengutuknya. Di sisi lain kota, aku mengajak Mentari mengunjungi lokasi pembangunan panti asuhan baru yang aku dedikasikan untuk almarhum ayahku. Mentari berlarian di antara tumpukan material bangunan dengan tawa yang lepas. Ia tidak lagi menanyakan, "Ayah kemana?"
karena baginya, aku sudah menjadi dunia yang utuh. Aku mengajarkannya bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kehadiran seorang pria yang tidak menghargai keberadaannya. Suatu sore menjelang waktu berbuka, Pak Baskoro masuk ke ruang kerjaku membawa sepucuk surat kumal. Ini dari penjara, Non. Dari Anjas. Aku menatap amplop itu sejenak, lalu meletakkannya di atas meja tanpa membukanya. Apa isinya, Paman? Dia memohon agar Non Sudi datang sekali lagi sebelum Idul Fitri. Dia bilang dia ingin bersujud di kaki Non dan meminta maaf agar puasanya diterima. Dia juga menulis bahwa dia merindukan masakan Non. Jawab Pak Baskoro dengan nada sedikit jijik. Aku tertawa kecil, tawa yang tidak lagi mengandung kebencian, melainkan hanya rasa kasihan yang dalam. Katakan padanya, Paman, bahwa pintu maafku sudah terbuka di hadapan Tuhan, tapi pintu rumahku dan pintu hatiku sudah tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Dia merindukan masakan seorang istri yang dia anggap pelayan, bukan merindukan manusianya. Aku tidak akan datang. Biarkan penyesalan itu menjadi ibadahnya yang paling khusyuk di balik jeruji besi. Malam itu, di bawah taburan bintang malam likur, aku duduk bersimpuh di atas sajadah. Aku bersyukur bukan karena Anjas menderita, tapi karena aku berhasil menyelamatkan diriku dan putriku dari racun yang selama ini kusebut cinta. Ramadan ini benar-benar menjadi bulan pembakaran bagi segala kepalsuan. Aku mengambil surat dari Anjas itu, lalu menyulutnya dengan api lilin kecil di atas meja. Aku melihat kertas itu berubah menjadi abu, terbang tertiup angin malam Jakarta yang sejuk. Dengan begitu, berakhir sudah babak penghambaan emosional dalam hidupku. Aku adalah Dewita Maharani. Aku bukan lagi bayangan, aku adalah cahaya bagi diriku sendiri. Paman, panggilku melalui interkom. Siapkan parsel Idul Fitri yang paling istimewa untuk seluruh staf rumah tangga dan karyawan Wiratama. Dan pastikan Arka mendapatkan kiriman susu dan pakaian baru setiap bulan secara anonim. Aku tidak ingin dia merasakan dendamku pada ayahnya. Idul Fitri sudah di depan mata. Kemenangan ini terasa begitu nyata, bukan karena aku menang dalam perang harta, tapi karena aku menang dalam menjaga martabat jiwaku tetap murni di tengah pengkhianatan yang paling keji sekalipun. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi itu terasa begitu dingin dan mencekam. Aroma kayu tua dan pengharum ruangan yang khas menyambut langkahku saat aku memasuki ruangan dengan setelan blazer biru dongker yang menunjukkan ketegasan. Ini adalah hari di mana Palu Hakim akan menentukan nasib Anjas Prasetya, lelaki yang pernah menjadi poros duniaku. Di kursi pesakitan, Anjas tampak menyusut. Rambutnya dicukur rapi standar tahanan, namun wajahnya terlihat jauh lebih tua 10 tahun. Ia tidak lagi berani menatap ke arah galeri penonton, tempat di mana beberapa rekan bisnisnya dulu kini hanya memandangnya dengan tatapan mencemooh. Sidang perkara pidana penggelapan jabatan dengan terdakwa Anjas Prasetya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara berat hakim ketua menggema, memecah kesunyian. Aku duduk di barisan depan, tepat di samping Pak Baskoro. Fokusku bukan lagi pada rasa benci, melainkan pada keadilan yang harus tegak. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan yang sangat berat. 12 tahun penjara serta denda miliaran rupiah. Aliran dana yang ia curi untuk memanjakan Sheila terbukti secara sah dan meyakinkan berasal dari rekening operasional Wiratama Group yang merupakan hak orang banyak. Saat diberi kesempatan bicara untuk pembelaan terakhirnya, Anjas berdiri dengan kaki gemetar. Ia mencoba menoleh ke arahku, matanya berkaca-kaca penuh permohonan. Yang mulia, saya mengakui semua kesalahan saya. Saya telah buta oleh hawa nafsu dan tipu daya. Namun, saya mohon keringanan, saya masih memiliki seorang putri yang butuh perlindungan ayahnya. Saya ingin menebus dosa saya pada istri saya, Dewita. Aku hanya tersenyum tipis mendengar namanya dicatut dalam drama permohonan ampun itu. Hakim kemudian menatapku, memberikan kesempatan bagi pihak pelapor untuk memberikan pernyataan penutup. Aku berdiri, melangkah menuju podium kecil dengan langkah mantap. Yang mulia, ucapku dengan suara yang jernih dan tenang. Terdakwa menyebutkan tentang perlindungan bagi putrinya. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa perlindungan sejati bukan datang dari seorang pencuri yang tega meninggalkan anaknya saat sedang sakit demi wanita lain. Keadilan bagi saya bukan tentang dendam, tapi tentang memastikan bahwa hukum tidak bisa dibeli dengan air mata penyesalan yang baru muncul saat tangan terborgol. Saya menyerahkan sepenuhnya putusan pada kebijakan yang mulia. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali menandai pembacaan putusan.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anjas Prasetya dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Suara tangis histeris pecah dari barisan belakang. Ibu Lastri jatuh pingsan, sementara Rini mencoba menahan tubuh ibunya yang lunglai. Anjas tertunduk lesu, bahunya terguncang hebat. 10 tahun. Itu adalah waktu yang cukup lama bagi Mentari untuk tumbuh dewasa tanpa harus melihat bayang-bayang ayahnya yang korup. Setelah sidang ditutup, petugas segera menggiring Anjas kembali ke sel tahanan. Saat ia melewatiku, ia sempat berbisik dengan suara tercekat. "Dwita, maafkan aku, tolong jaga Arka juga." Aku tidak bergeming. Aku tidak memberikan kata-kata terakhir. Bagiku, urusan kami sudah selesai di atas kertas hukum dan di hadapan Tuhan. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, disambut oleh sinar matahari akhir Ramadan yang mulai hangat. "Semua sudah berakhir, Non," ucap Pak Baskoro sambil membukakan pintu mobil. "Bukan berakhir, Paman. Ini baru saja dimulai. Hari ini saya memenangkan hak asuh mutlak atas Mentari. Sekarang, fokus kita adalah memberikan kehidupan yang paling layak untuknya tanpa ada gangguan dari masa lalu," jawabku. Di dalam mobil, aku melihat salinan surat putusan pengadilan. 10 tahun penjara bagi Anjas adalah harga dari pengkhianatannya di waktu berbuka puasa itu. Sementara itu, Sheila kabarnya terdeteksi sedang berada di luar negeri, mencoba mencari mangsa baru, namun tim hukumku sudah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk membekukan sisa-sisa pelariannya. Malam itu, di hari ke-27 Ramadan, aku mengajak Mentari berdoa bersama. Kami meminta agar hati kami selalu dijaga dari sifat dendam dan agar langkah kami ke depan selalu diberkati. Kemenangan ini terasa begitu tenang, tanpa sorak-sorai yang berlebihan, karena kemenangan yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil melepaskan beban yang menyakitkan dengan tangan yang tetap bersih. Dinding beton penjara yang dingin menjadi saksi bisu hari-hari kelam Anjas Prasetya. Di hari ke-29 Ramadan, saat takbir mulai sayup terdengar dari kejauhan, ia duduk meringkuk di sudut sel yang sempit. Tidak ada lagi kemeja sutra atau jam tangan mewah yang dulu ia banggakan. Hanya ada seragam oranye yang kini tampak kebesaran di tubuhnya yang semakin kurus. Ia harus berbagi ruang dengan narapidana lain yang tak segan merundungnya karena latar belakang kasusnya yang memuakkan. Penipu istri dan penelantar anak. Makan itu, pengusaha gadungan. Gertak seorang teman selnya sambil menyodorkan nasi jatah yang sudah dingin. Anjas hanya bisa menelan ludah yang terasa pahit. Setiap suapan nasi itu mengingatkannya pada kehangatan masakan Dwita yang dulu ia campakkan. Penyesalan itu seperti karat yang perlahan menggerogoti jiwanya. Namun, penderitaan Anjas belum mencapai puncaknya hingga sebuah berita muncul di televisi usang yang ada di ruang aula penjara sore itu. Wajah Sheila muncul di layar kaca, namun bukan sebagai sosialita modis. Ia tertangkap oleh kepolisian internasional di sebuah bandara di Singapura. Sheila terlibat dalam jaringan penipuan investasi bodong lintas negara yang menyasar para pengusaha kesepian. Ia tampak kuyu, tangannya terborgol, dan wajahnya tanpa riasan terlihat sangat tua dan penuh ketakutan. Semua harta yang ia curi dari Anjas dan Wiratama Group telah disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Anjas jatuh terduduk di depan televisi itu. Ia tertawa histeris, sebuah tawa yang terdengar seperti tangisan yang pecah. Wanita yang ia puja, wanita yang ia sebut sebagai warna baru dalam hidupnya, kini berstatus sebagai pesakitan internasional yang bahkan tidak sudi menyebut namanya saat diinterogasi. Sementara itu, aku berdiri di balkon Gria Tawangku, menatap lampu-lampu Jakarta yang mulai bersiap menyambut malam takbiran. Pak Baskoro mendekat dengan membawa laporan akhir. Sheila sudah diamankan, Non Dwita. Ekstradisi sedang diproses. Dia tidak akan pernah bisa menikmati 1 rupiah pun dari hasil pengkhianatannya. Dan soal Anjas, dia dikabarkan mengalami depresi berat di dalam sel. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega yang tuntas. Paman, pastikan hak asuh Arka tetap dalam pengawasan yayasan kita meskipun dia tinggal bersama Rini. Anak itu tidak boleh menjadi seperti orang tuanya. Besok adalah Idul Fitri. Hari di mana semua orang kembali ke fitrah, ke kesucian. Bagiku, kesucian itu berarti melepaskan semua sisa-sisa jelaga pengkhianatan yang pernah mengotori hidupku. Anjas dan Sheila kini telah menemui takdirnya masing-masing di balik jeruji besi, terkunci oleh ambisi dan ketamakan mereka sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk masuk ke paru-paruku. Esok, saat matahari 1 Syawal terbit,
Aku akan melangkah keluar bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang telah berhasil memadamkan api dendam dengan keanggunan. Gema takbir berkumandang membelah kesunyian fajar di hari pertama Syawal. Suaranya merambat masuk melalui jendela besar Gria Tawangku, membawa getaran kedamaian yang belum pernah kurasakan selama 7 tahun terakhir. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan mukena sutra putih bersih yang sewarna dengan hatiku pagi ini. Tidak ada lagi beban rahasia, tidak ada lagi sandiwara pengabdian yang sia-sia, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa takut akan pengkhianatan. Ibu, lihat. Mentari pakai baju baru. Teriak putri kecilku sambil berputar-putar di tengah ruang tamu. Ia mengenakan gaun putih dengan aksen bunga-bunga kecil, tampak seperti malaikat kecil yang baru saja turun ke bumi. Wajahnya berseri, pipinya kemerahan, dan binar matanya tidak lagi menyimpan trauma malam itu. Baginya, Idul Fitri kali ini adalah tentang kemenangan atas rasa sedih. Aku berlutut, memeluknya erat, menghirup aroma rambutnya yang menenangkan. Selamat Lebaran, sayang. Maafkan ibu ya, bisikku lirih. Ibu tidak salah apa-apa. Mentari sayang ibu, jawabnya sambil mengecup pipiku. Pagi itu, kami berangkat menuju masjid besar milik keluarga Maharani. Di sana, ribuan orang bersujud dalam barisan yang rapi, termasuk para staf dan anak-anak panti asuhan yang kini menjadi bagian dari keluarga besarku. Saat dahi menyentuh sajadah, aku menitikkan air mata terakhirku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur karena Tuhan telah memberiku kekuatan untuk melewati badai dan menunjukkan jati diriku yang sebenarnya. Setelah salat Idul Fitri, Pak Baskoro menghampiriku dengan wajah yang sangat teduh. Ada titipan surat dari Rutan, Non. Tapi saya sarankan jangan dibaca hari ini agar tidak merusak suasana kemenangan. Aku menerima surat itu, namun tidak membukanya. Melalui jendela mobil dalam perjalanan pulang, aku melihat ke arah luar. Aku tahu di suatu tempat di balik jeruji besi, Anjas sedang meratapi nasibnya sambil memakan hidangan lebaran penjara yang hambar. Aku juga tahu Sheila sedang mendekam di ruang isolasi internasional, menunggu pengadilan dunia menghakiminya. Mereka telah mendapatkan porsi keadilan masing-masing. Sesampainya di rumah, aku menyulut korek api dan membakar surat dari Anjas tanpa membacanya. Aku tidak butuh permintaan maafnya untuk merasa utuh. Aku juga tidak butuh penyesalannya untuk merasa menang. Kemenanganku adalah saat aku melihat Mentari tertawa lepas sambil memakan ketupat di meja makan kami yang kini penuh dengan keberkahan. Aku membuka ponselku, mengirimkan pesan singkat kepada tim hukum dan sosialku. Pastikan Arka mendapatkan bingkisan lebaran hari ini. Katakan itu dari hamba Allah. Jangan biarkan dia merasa sendirian. Ramadan tahun ini memang dimulai dengan lentera yang padam di meja makan, namun ia berakhir dengan matahari yang terbit lebih terang di dalam jiwaku. Aku, Dewita Maharani, telah menyelesaikan babak kelam dalam hidupku. Sekarang, buku baru telah terbuka, dan aku yang memegang penanya. Bersama Mentari, aku akan melangkah menuju masa depan di mana harga diri tidak bisa ditawar dan kasih sayang hanya diberikan kepada mereka yang tahu cara menghargainya. Sambil memandang cakrawala Jakarta yang cerah, aku tersenyum. Hari ini, aku benar-benar kembali ke fitrah. Hari ini, aku telah menjadi pemenang yang sesungguhnya.